Halo Rek. Kak, apa itu KRS, IPK, IPS? Bedanya apa? Di sini aku akan menjelaskan istilah-istilah dasar yang maba harus ketahui, misalkan IPK, IPS, dan pengalamanku KRS-an offline maupun online. Itu kalian harus mengecek website akademik masing-masing. Misalnya kalau di UB itu namanya SIAM, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, atau bisa juga di HP dengan mendownload aplikasi namanya Gapura UB. Mengakses data kalian harus memasukkan NIM dan password yang telah kalian buat saat pertama kali registrasi di website tersebut. Di halaman pertama kalian bisa lihat semua informasi. Di sini statusku itu masih tidak terdaftar. Artinya bila mau kuliah lagi di semester depan itu disuruh bayar. Kalau belum bayar artinya nggak bisa KRS-an. Kalau nggak bisa KRS-an artinya nggak bisa kuliah. Nama apa itu KRS? Kepanjangannya adalah Kartu Rencana Studi. Adalah rangkaian seluruh mata kuliah yang akan diikuti atau diambil pada semester depan. Untuk KRS mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi itu sudah dipaketkan, jadi nggak ada MIM kayak gini. Nah, satu angkatan kalau di fakultasku itu semua 100 orang atau 90 orang. Kalau angkatanku itu ikut dalam satu kelas yang sama. Bisa juga kadang itu berbeda-beda, bukan kelas sih, berbeda kelompok dengan instruktur yang berbeda-beda. Jadi jumlah SKS yang akan kalian ambil itu tidak bisa ditentukan dari diri sendiri, dari akademik fakultasnya. Untuk KRS-an sendiri ini dengan cara membayar UKT. Nah, UKT itu kepanjangannya adalah uang kuliah tunggal. Adalah biaya berupa kedok, dan kalau di FKG UB ini sudah termasuk bahan praktikum, tapi belum termasuk alat-alat yang pernah aku sebutin di video sebelumnya. Masalah penetapan jumlah UKT ini ditetapkan di awal semester pertama sesuai data yang kalian masukkan ke SIAM pas pertama-tama itu. Nah, namun bila keberatanmu dengan jumlahnya bisa kalian minta penurunan lewat DPM. Untuk lebih lanjutnya mungkin aku akan mencari informasi yang lebih dahulu di video selanjutnya. Kalian bisa ngecek tagihan kalian di bagian registrasi yang gambar kunci ini. Di sana kalian bisa lihat kategori UKT kalian dan detail transaksinya. Untuk cara bayar UKT bisa diakses di webnya. Selain registrasi ulang, nah kalian juga wajib konsul ke dosen PA. PA adalah dosen atau karyawan edukatif yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing kelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswanya. Nah, satu angkatan itu dibagi sesuai NIM. Misalnya aku berempat sama seangkatan itu punya dosen PA yang sama karena NIM kita itu berurutan. Nah, dosen PA ini menurutku seperti wali kelas sih jatuhnya. Jadi tiap semesteran kita akan konsul tentang KRS, KHS ke dosen PA. KHS sendiri, KHS atau Kartu Hasil Studi itu merupakan catatan hasil studi mahasiswa untuk mata kuliah yang telah ditempuh. Pada KHS akan menampilkan nilai hanya dari mata kuliah yang telah diambil di KRS. Nah, di halaman ini kalian akan menemukan istilah semester dan kumulatif. Bedanya apa? IPS sendiri merupakan nilai indeks pada setiap semesternya yang didapatkan mahasiswa dari mata kuliah yang ditempuh. Sedangkan IPK itu merupakan nilai indeks kumulatif, artinya adalah kumpulan tambah tiap semesternya. Di IPS itu nilai semester, IPK itu kumulatif. Sedangkan untuk IP lulus dan beban di sini itu apa? Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk lihat IP ku yang semester 2. Nah, di sini aku punya IP lulus dan IP beban yang berbeda. Kenapa beda? Nah, mata kuliah lulusku dan tidak lulusku itu ada perbedaan. Dan mata kuliah lulusku pada semester itu hanya 10, sedangkan bebannya 11. Artinya ada satu SKS yang tidak lulus, sehingga nilainya itu tidak ikut di perhitungan yang IP lulus. Kalau ada yang nggak lulus gimana? Nilai lulus itu minimal berapa sih? Ini tergantung dengan fakultas kalian.
Misalkan kalau di fakultasku ini tergantung mata kuliahnya apa. Apakah ini kuliah biasa atau skill lab. Kan untuk nilai modul atau kuliah biasa itu minimal C+. Dan kalau skill lab itu B+. Misalkan aku dapat nilai B di skill lab, itu artinya nggak lulus. Tapi kalau di nilai modul biasa atau kuliah biasa itu sudah lulus. Jadi di fakultasku tergantung matkulnya. Kalau nggak lulus gimana? Solusinya adalah SP, semester pendek, atau bisa saja ikut kuliah biasa sama adik tingkat. Memang kenapa harus diperbaiki? Ketentuan lulus sarjana itu semua nilai harus lulus. Jadi ya kalau SP itu harus bayar dan memenuhi kuota. Kalau minimal kuotanya belum terpenuhi, itu kalian harus nomboi atau bahasa Indonesianya itu patungannya lebih banyak. Kalau benar-benar ingin dilaksanakan SP tersebut. Biasanya SP itu dilaksanakan saat pergantian tahun pelajaran. Kalau ikut kuliah bersama di kelas itu waktunya ya sesuai ya. Sekarang SKS adalah satuan kredit semester yang merupakan beban studi pada setiap mata kuliah. Artinya apa? Nah, artinya adalah setiap minggu dalam semester itu bakal berapa menit waktu untuk matkul tersebut. Untuk tiap fakultas itu aku searching beda-beda. UB seperti ini akan bercerita pengalamanku KRS-an offline dan online. Offline registrasinya itu menurutku ribet karena harus kesana kemari, terus janji dulu ketemuan untuk minta tanda tangan di KRS. Kalian ngambil lembar kontrol konsul, lalu menyerahkan lembar-lembar yang banyak itu ke akademik langsung. Sekarang saat online begini bisa lewat Zoom dengan anak dosen PA angkatan lainnya, perlu ngeprint KRS, gak perlu capek-capek kepanasan di sana. Jadi semuanya misalkan KRS, KHS, terus lembar konsul mau tanda tangan, itu tinggal disubmit ke dosen PA-nya. Coba kalau versi kalian gimana? Kalau aku sih ada pandemi gini atau enggak, tetap lebih suka online sih. Sekian video dariku. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau masih ada yang bertanya bisa komen di kolom bawah.